tahu nama orang, asal orang aja deh. Jadi gue nggak perlu tanya-tanya mereka lagi kan, mereka berasal dari mana. Kalau asal kita berdua udah pasti sama kan kak? Kalau kakak sendiri sih asalnya dari Banjarmasin, ya semua orang juga tahu kali. Kalau kamu, loh harusnya aku dari Banjar juga kan kak? Bungul nih kamu nih. Nggak deh, asal kamu itu dari Jakarta. Oh iya, kakak baru ingat kalau ternyata kamu tuh bukan anak kandung mama. Kakak jahat. Feli, kamu ada ngomong apa ke adek sampai dia nangis kayak gitu? Enggak ada kok Ma, cuma salah paham doang. Mungkin adek salah tangkap. Awas aja kalau kamu bocorin rahasia mama ke adek, mama nggak akan maafin kamu. Annyeonghaseyo. Sok-sokan banget lo pakai bahasa Korea, Kay? Karena kan asal gue emang dari Korea. Ya ampun, masa gitu aja lo nggak tahu? Masa sih gue nggak percaya? Kalau gitu, ayo kita buktikan. Hah? Ternyata lo dari Bogor. Idi, sok tahu banget sih lo. Lagian gue nggak pernah publish asal gue ya. Pabo, lo nggak akan bisa ngelak karena gue punya kekuatan bisa lihat asalnya orang. Hah? Seriusan lo punya kekuatan itu? Kalau gitu lo harus manfaatin dengan bener. Kelihatannya lo butuh bantuan gue ya. Sebutin aja, gue pasti bisa kabulin. Lo harus lihat asalnya Tiara sih, karena dia tuh nggak pernah kasih tahu kita semua. Oh, kalau itu mah gampang, serahin aja ke gue. Meli, ibu titip buku ini ke Tiara ya. Buku? Emangnya ini buku apaan, Bu? Jangan dibuka. Cuman Tiara dan ibu yang boleh tahu, soalnya itu rahasia. Oh gitu, Bu. Kalau tahu saya nggak boleh buka, kenapa nggak ibu sendiri aja yang kasih langsung ke Tiara? Saya nggak nemu Tiara di mana. Kayaknya sih dia di ruang khusus murid. Ruang khusus murid itu ruang perpustakaan kan, Bu? Iya, makanya ibu butuh bantuan kamu buat kasih buku itu ke Tiara, soalnya penting banget harus sekarang ya, urgent. Ibu nggak bisa masuk ke sana, coba ibu bisa masuk, udah ibu kasih sendiri. Oh iya udah, oke deh Bu, saya bakal kasih ini ke Tiara. Kalau gue diem-diem ngintip isinya, kira-kira Bu Guru bakal tahu nggak ya? Gue penasaran banget sih. Makasih ya, nanti nilai kamu ibu tingkatin. Tapi ini aneh, kenapa asalnya Bu Guru nggak muncul-muncul? Cuman positive thinking, mungkin ke pending. Iya, tapi sekalian ibu titip pesan deh, kamu jangan deket-deket sama Tiara, kasih buku itu dengan cara dilempar aja. Bukannya kalau dilempar itu nggak sopan ya Bu? Ibu kan selalu ngajarin kesopanan. Kalau sama Tiara nggak usah sopan. Oh, jadi gitu ya Bu? Sebenarnya apa sih hubungan Bu Guru sama Tiara? Mereka kelihatan deket banget, gue jadi iri deh. Gue harus kabur. Oh idahlah, so kenapa sih dari tadi nggak jelas banget? Jangan sekali-sekali lo masuk ke perpustakaan dan nemuin Tiara. Lah, gue itu diutus Bu Guru, katanya gue harus kasih buku ini ke Tiara. Lagian kenapa sih? Buku itu kan cepet buang. Lah, buku lucu gini kok dibuang? Lagian Bu Guru kayaknya mau ngasih tahu hal penting ke Tiara, masa gue buang gitu aja? Kan nggak lucu. Lo nggak ngerti, ini ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara, cuman kan nggak boleh dibocorin. Kalau gue bocorin bisa-bisa gue metong. Iya udah deh, gue nggak maksa lo. Yang penting gue bakal kasih buku ini ke Tiara dan mastiin sampai ke tangan dia. Aduh, udah sejam gue nggak dibuka-bukain di perpustakaan ini. Gimana Vel, udah berhasil belum ngeliat asalnya Tiara? Gue bisa lihat asalnya Tiara kalau gue lihat rupanya dia. Tapi dari tadi nyatanya gue dikunciin sama dia, nggak dibukain. Tunggu, yang lo pegang itu kan buku keramat Vel. Buku keramat gimana maksud lo? Gue nggak bisa jelasin, tapi itu ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara. Kalau lo penasaran buka aja bukunya. Perasaan nggak lucu, tapi kenapa lo ketawa? Yaudah, gue bakal buka. Sebelum buka lo harus minta izin dulu. Minta izin? Gak usah lah, langsung buka aja nih. Hah? Tulisan siapa ini jelek amat? Jangan gitu Vel, nanti bisa-bisa orang itu marah besar. Emangnya nih buku punya siapa? Isinya nggak jelas kayak gini, kayak mantra gitu deh. Buku itu punya Tiara, lo inget kan Bu Guru titip buku itu ke lo buat dikasih ke Tiara? Kay, ini hari kenapa tiba-tiba mendung ya, banyak awan gelap? Wah ini pasti ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara, lo harus cepet lihat punya dia. Gue harus bergegas, untung aja Bu Guru ngasih gue buku ini, jadi gue ada alasan buat nemuin Tiara. Tapi sebelum itu lo bawa ini deh, bawang merah, bawang putih. Lo kira gue mau masak? Udah bawa aja supaya lo aman. Udah deket nih perpustakaannya. Aduh, gue pengen pupita lagi. Saya kan udah minta kamu buat kasih buku itu ke Tiara, tapi kenapa sekarang belum dikasih juga? Oh, jangan-jangan kamu udah ngintip ya? Nggak ada ya Bu, ibu salah paham. Saya tuh cuma mau ke toilet bentar, boleh nggak Bu? Nggak boleh, biarin aja kamu cepirit di celana. Pokoknya kamu harus kasih buku itu ke Tiara, kalau nggak dia bisa marah. Ya udah deh. Itu bangunannya retak ya Bu? Bangunan retak adalah tanda-tanda si Tiara mulai emosi. Jangan sampai dia meledak. Masa cuman gara-gara buku doang dia marah besar sampai meledak? Kan gak masuk akal Bu. Kalau kamu gak tahu apa-apa jangan asal ngomong. Lagi pula asalnya ibu gak muncul-muncul. Jangan-jangan ibu berkomplotan sama Tiara ya? Aduh, akhirnya lega juga gue habis dari toilet. Woi Feli, liatin asal gue cepet. Ya ampun, semua orang juga tahu kali kalau selama ini lo asalnya dari Yogyakarta. Iya, orang tua gue bilang gitu, tapi gue nggak percaya. Coba lo lihat deh. Ternyata lo asalnya dari Pontianak. Orang tua lo udah bohongin lo, Tasya. Gue jadi sedih. BTW, buku yang dikasih Bu Guru tadi mana? Soalnya tadi gue lihat dia kasih ke lo. Oh iya, ketinggalan di toilet. Kalau gitu gue harus cepet ambil. Gawat Vel, bukunya udah ke-flash di toilet. Soalnya gue lihat tadi dan sekarang udah musnah. Apa lo bilang? Ya udahlah, nanti gue beliin yang baru aja buat Tiara. Gue yakin kalau Tiara tahu hal ini dia pasti murka. Kenapa bangunannya goyang?
Kata Bu Guru tadi kalau retak artinya Tiara marah. Sekarang kalau sampai gempa berarti dia udah marah besar. Gue harus beranikan diri kan buat minta maaf sama Tiara. Kenapa lo ganggu ritual gue? Ritual apa? Oh iya, perpustakaan juga dikosongin semuanya demi lo. Ya iyalah, orang-orang juga tahu kali kalau ini adalah markas gue. Emangnya buku pink itu mau lo pakai buat apa, Ti? Lo udah punya buku pinknya? Kalau gitu cepet kasih ke gue supaya gue bisa selesain ritual. Buku pinknya si Feli ke flash di toilet. Apa? Nanti gue bakal ganti deh, Ti, tapi nggak sekarang ya, soalnya kelihatannya lo emosi banget. Sekarang gue pamit dulu. Feli! Capek banget. Kamu kenapa, Nak? Lagi dikejar hantu ya? Lo nggak akan bisa kabur dari gue. Hah? Lo berasal dari neraka? Sekarang lo udah tahu ya, emak gue juga berasal dari neraka, yaitu Bu Guru. Ini semua salah kamu. Coba aja bukunya kamu kasih ke Tiara secepat kilat, pasti nggak terjadi hal kayak gini. Kamu sampai bukunya hilang gimana ceritanya? Seandainya aja bukunya nggak hilang, pasti sekarang ritual gue udah selesai dan gue udah bisa menguasai dunia ini. Waduh, untung aja aku tadi punya bawang ini, aku bakal lempar ke kalian. Cuman bawang doang mah nggak mempan. Nah, harusnya di buku itu ada mantra untuk memusnahkan mereka berdua. Kamu masih ingat nggak? Kalau masih ingat, bacain. Kayaknya aku ingat mah. Ya udah kalau gitu aku bacain. Semriwing, prot. Hah? Aduh panas, tubuh gue terbakar. Tidak. Selamat ya Nak, kamu udah berhasil membasmi dan memusnahkan mereka. Iya Ma, makasih banyak udah bantu aku. Hah? Asal Mama dari surga. Bisa tahu tanggal metong orang atau kado metong orang? Tanggal metong orang aja deh. Non, coba lihat tanggal metong saya deh. Soalnya jantung saya rada nggak enak belakangan ini. Harusnya sih masih lama ya Pak. Soalnya kan Bapak masih muda. Tanggal metong Bapak itu... Hah? Udah deket ya Non? Jadi Non sekaget itu? Gue nggak mungkin jujur kan kalau tanggal metongnya hari ini. Aduh, bohongin aja deh. Gimana Non? Kok diem aja sih? Masih lama kok Pak. Yang penting Bapak jaga kesehatan aja. Jangan makan yang aneh-aneh ya. Feeling saya nggak enak. Tapi ya udah deh, makasih ya udah kasih tahu saya Non. Saya jadi agak lega. Iya Pak, di saat-saat terakhir memang harus tenang. Selamat pagi, Cikgu. Anak-anak, tolong doakan ibu ya, karena ibu merasa ajal ibu tuh udah dekat. Yang bener aja Bu. Enggak kok, ajal ibu tuh masih jauh. Kamu tahu dari mana Feli? Iya, saya dapat info katanya Feli emang bisa lihat tanggal meninggalnya seseorang Bu. Iya, dan tanggal meninggalnya ibu 15 Maret 2050. Oh, jadi gitu ya? Kalau gitu mulai sekarang saya nggak bakal jaga makan lagi. Saya bakal makan yang manis, berlemak. Toh hidupnya lama juga. Hah? Emang boleh kayak gitu? Loh, tanggal metongnya berubah Bu. Jadi 5 tahun lagi? Astaga, berarti kalau hidupnya berantakan kematian saya semakin dekat. Hayo lo. Keisha, kenapa sih lo ngehindarin gue dari tadi? Emangnya gue ada salah ya sama lo? Nggak ada salah, tapi jangan lihat tanggal metong gue ya. Ih, kenapa? Kalau gue liatin tanggal metong lo kan lo bisa antisipasi dulu. Kalau yang namanya metong udah takdir, jadi nggak perlu lo cari tahu karena nggak guna. Hidih, lo ngeremehin kekuatan gue ya? Ya udah kalau gitu gue bakal lihat tapi nggak kasih tahu ke lo. Kabur! Kok nggak muncul-muncul ya? Mungkin nggak kedeteksi karena dia kabur duluan tuh. Gue lihat lo pengen tahu tanggal metongnya Keisha tapi nggak bisa ya? Iya bener, mungkin kekuatan gue yang sekarang belum maksimal. Jadi gue agak kesel sih. Lo diem aja ya kalau gue kasih kacamata ini ke lo. Kacamata ini bisa membantu lo melihat tanggal metong semua orang tanpa terkecuali. Yang bener, tapi lo nggak mungkin kan kasih ini percuma ke gue? Iya, sebagai balasan lo liatin aja tanggal metong gue berapa. Oke, gampang. Hah? Besok? Gue tahu kok, soalnya gue sakit berat. Lo terima aja kacamata itu, anggap aja pemberian terakhir gue. Tapi Ti, kenapa lo lakuin ini dah? Gue tuh cuma mau lo ngungkap apa yang disembunyikan sama Keisha selama ini. Kalau lo tahu, kenapa lo nggak kasih tahu ke gue aja? Karena gue nggak punya bukti. Tapi sedangkan lo punya bukti, lo bisa buktikan dengan kekuatan lo itu. Jadi gue sangat percaya sama lo. Oke, gue nggak akan ngecewakan lo. Gue udah cari Keisha di mana-mana, tapi kok dia nggak ada ya? Feli, lo ngapain di sini? Keisha, harusnya gue yang nanya pertanyaan itu ke lo. Lo ngapain ada di kuburan yang serem kayak gini? Gue, sebenarnya gue di sini tuh tujuannya buat ngeliat tanggal metong lo, buat ngungkap apa rahasia lo selama ini. Gue sih disuruh sama Tiara. Disuruh Tiara? Percuma, karena lo tuh nggak akan bisa mendeteksi tanggal metong gue. Siapa bilang? Gue kan punya ini. Hah? Kacamata itu kan? Kita lihat aja apa yang lo sembunyikan selama ini. Berapa tanggal metong lo? 3, 2, 1. Panik kau. Loh, jadi sekarang lo udah tahu tanggal metong gue berapa? Kali ini gue pura-pura tahu aja deh supaya gue bisa tahu lebih dalam kan?
Iya, gue udah tahu. Jangan-jangan lo bohong ya, soalnya nggak mungkin semudah itu bisa tahu tanggal metong gue. Gue beneran tahu tanggal metong lo itu adalah tanggal 20. Astaga, kok bisa bener? Gue mohon jangan kasih tahu siapa-siapa ya, ini jadi rahasia kita berdua aja. Rahasia? Sebenarnya separah apa sih tanggal metongnya Keisha? Gue makin penasaran deh. Karena lo udah tahu rahasia besar gue yaitu tanggal metong gue, gimana kalau nanti lo main ke rumah gue? Ke rumah lo? Syukurlah dia udah percaya, dia udah anggap gue deket. Dengan senang hati. Loh, kenapa nih di rumah kita ada banyak bendera kuning, Mah? Pas Satpam meninggal hari ini jadi nggak ada yang jaga rumah kita lagi deh. Dan kita harus urus pemakamannya karena dia nggak punya keluarga. Wah, dengan Pas Satpam meninggal kayak gini berarti membuktikan kalau kekuatan gue ini bener 100% akurat. Kekuatan? Emangnya kamu punya kekuatan apa? Aku bisa lihat tanggal metongnya seseorang, Mah. Kalau tanggal metongnya Mama 30 April 2100. Iya nak, kan keluarga kita tuh terkenal dengan panjang umur. Makanya Mama bisa hidup selama itu. Wah, keren juga ya gennya Mama. Lala. Loh, itu kan bel pulang sekolah. Bukannya gue baru sampai, ini juga masih jam 7 pagi. Kenapa udah pulang sekolah aja? Tiara meninggal dunia, Vel. Dan seluruh sekolah sekarang harus berkabung. Kita harus menghormati dia dan harus pulang sekarang juga. Astaga, iya ya, Tiara meninggal hari ini. Oh, ternyata lo udah tahu. Kalau gitu, Tiara ada titip pesan terakhir ke lo nggak? Tiara cuma mau gue liatin tanggal metongnya Keisha. Kalau gitu lo harus turutin, kalau nggak bisa-bisa arwah dia tuh nggak tenang. Kalau tanggal metong lo 18 April, itu artinya besok, Del. Gue titip pesan terakhir juga deh, lo harus lihat tanggal metongnya Keisha. Itu kan yang dimau sama Tiara. Kenapa semua orang penasaran banget sih sama tanggal metongnya Keisha? Kalau kayak gini kan gue jadi penasaran juga. Tadi kan tanggal metongnya Keisha itu 20, berarti 20 apa ya? Jangan-jangan 20 April 2025, itu artinya sebentar lagi. Betul cu, Keisha itu butuh pertolongan kamu. Saya bisa nolong Keisha, kalau gitu gimana caranya Nek? Keisha itu kan sedang sakit berat, jadi tolongan dia lah. Apa kamu nggak kasihan? Tuker aja sama nyawa kamu. Maksudnya tukar sama tanggal metong saya? Saya aja nggak tahu berapa tanggal metong saya. Kalau gitu saya harus lihat dulu kan. Loh, semua orang di kota ini juga tahu kalau keluarga kamu itu yang paling panjang umur. Iya sih, secara kan Keisha pernah nyelamatin saya dari kecelakaan. Jadi mungkin ini cara saya berterima kasih kepada dia, Nek. Benar, cu. Akhirnya kamu bisa balas budi kan? Iya, Nek. Kalau tanggal metongnya Nenek hari ini, waduh, kalau Nenek minta tolong sama saya nggak bisa bantu ya? Tidak ada, cu. Nenek cuma mau kamu menolong si Keisha itu karena dia tuh anak yang baik. Keisha, gue setuju buat tukar tanggal metong gue sama tanggal metong lo. Karena gue tahu kan lo bakal meninggal 20 April 2025. Yang bener, Vel. Tanggal metong lo kan masih lama, itu artinya gue bisa hidup lebih lama lagi. Makasih banyak ya, Vel. Iya, kalau gitu kita tukar sekarang ya. Oke, setuju. Sekarang tinggal lo yang pencet. Sebentar lagi gue bakal metong. Tunggu nak, jangan. Maafin aku mak, aku nggak bermaksud bikin mama sedih. Mama seneng banget kalau kamu pengen berbuat baik ke semua orang. Tapi jangan ke orang ini. Orang ini udah jahat, dia udah bohongin kamu. Kamu lihat aja tanggal metongnya pasti udah muncul sekarang. Enggak kok Vel, gue bisa jelasin. Bohongin gue? Masa sih gue harus pakai kacamata ini kan? Hah? Lo udah meninggal sejak 1800? Itu artinya lo adalah hantu? Dan sebelum kejadian ini mama lihat kamu tuh ngobrol sama neneknya Keisha. Mereka kan sekongkol, jadi neneknya itu diutus. Bener-bener jahat lo kayak. Mulai sekarang gue gak mau lagi temenan sama lo. Karena lo pilih tolak gue jadi ikutan musnah.